Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dalam hidup tentu kita tidak bisa melupakan jasa perempuan. Banyak orang yang ditelantarkan oleh bapaknya. Tapi begitu banyak orang yang bisa besar meskipun tidak punya bapak, tapi bisa menjadi orang sukses karena kasih sayang ibu. Saya bisa jadi ustadz meskipun saya tidak pernah mondok, tapi karena ibu saya. Beliau sekarang usia 85 tahun. Tidak pernah sekolah, punya suami yang pekerjaan tidak jelas, pernah ditinggal merantau bertahun-tahun. Saya melihat ibu saya menjual piringnya untuk menyekolahkan anaknya. Saya melihat ibu saya, dia jual mesin jahitnya yang satu-satu peninggalan dari kakek saya. Saya ingat itu mesin jahit warna hitam, mereknya kupu-kupu. Dijualnya 10.000. Pertama dia hanya pinjam duit 5.000 sama tetangga, lalu tidak bisa dibayarnya. Lalu ibu saya berkata, ambil ini mesinku, kau beli 10.000. Tapi yang membelinya hanya mampu membeli 9.000. Piring gelas habis dijual. Karena bapak saya waktu itu pergi merantau dan tidak punya penghasilan. Tapi ibu saya gigih menyekolahkan anaknya. Alhamdulillah, dari ibu yang tidak punya sekolah itu, saya tahu adab, saya tahu tata kerama. Saya ingat sekali ketika ibu saya selalu menyuruh saya, nak kau pergi pinjam gula di sebelah. Kalau ada tamunya, tidak ada gula pasir, pinjam di sebelah. Kau duduk dulu, jangan kau bicara sambil berdiri. Duduk kok, tudak kok kalau orang Bugis bilang. Ajak mumat bicara tetong. Duduk kamu, jangan kau berbicara sambil berdiri. Tidak adab itu. Begitu dipeliharanya adab untuk anak. Saya pernah dikasih lombok merah yang besar, ditumbuk, dikasih di mulut saya. Karena saya didapat berbicara kotor. Begitu peliharanya adab. Padahal ibu saya tidak ada sekolah, tidak pernah ikut majelis taklim, tidak pakai jilbab besar zaman itu. Tapi alhamdulillah kami anak-anaknya punya adab. Dan inilah puncak dari semua ilmu, adab. Tidak ada gunanya tinggi fikih, tasawuf, tadarrus, kau tidak punya adab, tidak ada gunanya itu semua. Dan alhamdulillah ibu saya mampu menanamkan itu. Tentu kita heran, kenapa ibu-ibu sekarang tinggi sekolahnya. Fasilitas di rumah lengkap. Suaminya punya gaji bulanan. Sopirnya pun ada. Mau ke pasar juga diantar. 2 anaknya kok tidak bisa dididik. Ini tentu menjadi koreksi buat kita semua. Kok ibu-ibu bisa begini sekarang? Zaman dulu masa aja susah. Tapi berhasil menjadi anaknya menjadi Buya Hamka. Menjadi anaknya seperti pendiri pesantren ini. Lalu kenapa kita sekarang yang mapan? Ekonomi bagus, rumah baik, ber-AC, kendaraan baik, pekerjaan tiap bulan dapat gaji. Anak kita cuma 2 kok berantakan. Ini tentu koreksi buat kita semua.
Ibu-ibu yang saya muliakan, dalam Islam perempuan tidak bisa dinafikan perjuangannya. Dalam Islam perempuan tidak bisa dilupakan jasa-jasa besarnya. Ibu-ibu, usia berapa Rasulullah diangkat menjadi rasul? Berapa? 40. Berarti Siti Khadijah umurnya waktu itu berapa? Berapa? 65 tahun. Saat itu Rasulullah pulang dari Gua Hira. Lalu Rasulullah berkata, "Wahai istriku, selimuti saya kedinginan." Ibu-ibu, kira-kira kalau suaminya menghilang 3 hari tidak ada kabar, lalu pulang kedinginan, "Bu, selimuti saya." Kira-kira apa jawaban ibu? Hah? Apa jawaban ibu? Selimuti saya. Apa kira-kira ibu langsung ambil selimut? Tidak. Diinterogasinya suaminya. Dari mana kau? Dari mana kau tiba-tiba kedinginan? Mana handphonemu? Maka semestinya istri yang baik tidak banyak bertanya ketika datang suaminya, "Dari mana kamu?" Tapi dia akan berkata, "Sami'na wa ata'na." Saya dengar dan saya taati. Istri yang baik, pulang suaminya mau cari nafkah atau dapat nafkah, maka dia akan bertanya, "Bang, apa yang kau butuhkan sebelum kau tidur?" Itu dong. Cuma ini sekarang perempuan kan banyak dirusak otaknya dengan emansipasi. Akhirnya tinggi sekolahnya, tidak bahagia dalam rumah tangga. Maka istri yang baik seperti Khadijah, tidak banyak tanya ketika perintah suami. Maka jangan heran perempuan dulu setelah menikah tidak banyak pertanyaannya. Betul-betul dia nafdikan hidupnya untuk anak dan suaminya. Sehingga perempuan dulu insya Allah gampang masuk surga. Kenapa dia gampang masuk surga? Betul-betul diabdikan untuk rumah tangga. Coba lihat perempuan sekarang. Gelar bertumpuk, pekerjaan banyak, tapi anaknya tidak bisa dididik. Iya toh? Masih usia 3 tahun, kasih apa? Guru. Dia kasih gurunya. Apa sih sekolah itu yang kecil-kecil? PAUD. Saya punya anak, saya tidak kasih sekolah, tidak usah PAUD. Kau itu tugasmu sebagai istri. Masa kau kasih orang lain untuk didik anakmu? Tidak usah PAUD. Nanti 7 tahun, kita dulu juga 7 tahun baru sekolah belajar A, B, C, 1 tambah 1, 2. Usia 7 tahun itu. Sekarang anak-anak masih 2 tahun sudah diambil gurunya. Kapan sama ibunya? Maka jangan heran anakmu tinggi sekolah banyak duitnya, tapi tidak punya sopan santun sama orang tuanya. Subhanallah. Ya? Ibu kenal Khadijah? Tahu Khadijah ibu? Tahu Khadijah? Itu Khadijah ibu. Ini karena ibu-ibu yang banyak maka nasihat buat ibu-ibu. Tahu Khadijah? Khadijah ibu. Itu Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah, dia adalah orang yang paling kaya di Mekah. Paling kaya di Mekah waktu itu. Kekayaannya 2/3 barang-barang mewah di Mekah miliknya Khadijah. 2/3 barang mewah di Mekah miliknya Khadijah. Subhanallah. Tapi ketika setelah menikah dengan Rasulullah, beliau miskin. Dan ingat, ketika Rasulullah Khadijah sakaratil maut, itu baju yang dipakai bu, baju yang dipakai Khadijah 8 kali tambal. Tahu tambal ibu? Hah? Koyak, robek, dikasih kain. Iya toh? Tapi hebatnya di bajunya Khadijah, tambalan ke-8-nya tidak lagi pakai kain. Pakai apa? Pelepah daun kurma. Kenapa? Sudah habis kainnya Nabi. Terbayangkan miskinnya? Ada di sini ibu-ibu 8 kali tambal bajunya. Bukan yang ada 8 kali beli baju 1 bulan.
Ya, iya. Khadijah ketika sakaratil maut, dia panggil anaknya Fatimah. Fatimah, ta'al. Anakku sini dulu. Kenapa bunda? Ini sebentar lagi saya akan menghadap kepada Allah. Tolong mintakan serbannya bapakmu. Serban. Tahu serban ibu? Mintakan serbannya bapakmu yang selalu dia pakai menerima wahyu. Minta, saya mau pakai untuk kain kafan. Mudah-mudahan serbannya bapakmu itu, yang tak lain serbannya Rasulullah, saya jadikan kafan sehingga saya terhindar dari azab kubur. Lalu anaknya berkata, bunda, bunda aja yang minta. Minta sama bapakku. Apa kata Khadijah? Oi bu, dengar ini bu. Apa kata Khadijah? Saya malu minta sama bapakmu. Masya Allah. Habis hartanya untuk bantu dakwanya Nabi, minta serban, malu sama suaminya. Masih adakah istri sekarang yang malu minta sama suaminya? Nah ibu-ibu malu minta sama suami. Jangankan minta, dicuri. Sudah disembunyi, tidak dikasih, masih dicari. Sampai-sampai ada bapak-bapak yang pelit betul. Ini bapak yang tidak beres juga. Pelit. Dia dapat honor. Dia ikat-ikatlah itu honor duitnya. Ya ini bukan hak istri saya, bukan gaji bulanan. Ini honor tambahan. Diambil itu duitnya, dibungkus kantong plastik kresek. Lalu diikat karet. Dia mau sembunyi di bantal. Dia dapat istriku. Dia mau sembunyi di bawah kasur. Masih didapat, terpaksa dibawa karpet. Begitu istrinya bersihkan kamar, didapat itu bungkusan. Ini kan ibu-ibu sekarang pandai cari duit. Dia teriaklah, Pak, duit apa ini? Yang mana? Yang dibungkus plastik warna hitam. Duit apa? Duit sial. Maksudnya apa? Setengah mati kau sembunyi, kau dapat pula. Lalu Khadijah berkata, saya malu minta sama bapakmu. Didengar oleh Rasulullah. Didengar oleh Rasulullah. Datang Rasulullah kepada Nabi. Kepada istrinya. Wahai Ummul Mukminin. Karena Rasulullah itu tidak pernah memanggil nama istrinya. Ini pelajaran buat bapak-bapak nih. Jangan pernah manggil nama istri. Khadijah itu dipanggil oleh Nabi, ya Ummul Mukminin, ibunya orang Islam. Aisyah beliau panggil ya Khumaira, yang kemerah-merahan pipinya. Karena memang Siti Aisyah merah delima pipinya. Maka bapak-bapak mulai besok, tahun baru Hijriah ini, panggil istrinya dengan panggilan kasih sayang. Misalnya istri mancung hidungnya, panggillah istrimu. Wahai istriku yang termancung hidungnya di parang panjang. Nggak mancung hidungnya Ustaz, giginya kau lihat. Justru giginya yang mancung, lehernya kau lihat. Lehernya pun jelek, alisnya kau lihat. Mana yang bagus? Jangan terlalu jujur. Mentang-mentang istrinya gendut, dut. Datang Nabi. Wahai ibunya orang Islam, habis hartamu untuk bantu saya dakwah. Ketika Nabi diboikot 3 tahun, diboikot saat awal-awal Islam dakwah, itu kan diboikot itu Bani Hashim. Tidak boleh bertransaksi dengan Bani Hashim, tidak boleh bekerja sama dengan Bani Hashim. Puluhan orang Islam yang wafat waktu itu. Habis hartanya untuk Khadijah untuk bantu umat Islam pada saat itu. Nabi berkata, habis hartamu untuk bantu saya. Hanya ini serban yang kau minta. Ya Rasulullah, sebentar lagi ajal menjemput. Saya minta mudah-mudahan engkau mau memberiku kain serban. Menetes air matanya Nabi terharu. Tiba-tiba muncul Jibril. Lalu Jibril berkata kepada Nabi. Karena Jibril tidak bisa bicara kepada Khadijah. Jibril hanya boleh berbicara kepada Nabi dan Rasul. Ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah ada salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Khadijah, Allah titip salam kepadanya.
Apa enggak bangga ibu? Saya saja pernah dapat ucapan selamat hari raya dari Pak JK Yusuf Kalla. Bu, bangga saya bu. Kepada yang terhormat Dasat Latif, Wakil Presiden Republik Indonesia, dengan ini mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Salam hormat Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia. Itu ucapan selamatnya bu, saya bawa pulang kampung. Saya kasih lihat semua sepupuku di kampung. Kau lihat ini, sepupumu. Coba, itu baru kartu lebaran kita sudah bangga. Wakil presiden, padahal wakil presiden ada habis jabatannya. Bagaimana kalau Allah yang titip salam? Dan itu Allah titip salam kepada Khadijah. Lalu Jibril pun berkata lagi, ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah, ada salam dari Allah, dan Allah telah menyediakan Khadijah istana dalam surga. Masya Allah. Sudah surga, istana lagi. Sudah dalam surga, sudah kenikmatan, tambah lagi istana. Istananya kata Jibril, sampaikan kepada Khadijah, Allah sediakan istana dalam surga yang terbuat dari mutiara. Ibu tahu mutiara? Tahu mutiara? Kenapa tidak dikatakan terbuat dari jamrud, terbuat dari berlian, terbuat dari emas? Kenapa terbuat dari mutiara? Karena ternyata Khadijah punya sifat seperti mutiara. Apa sifat mutiara ibu? Mutiara hidup di dasar laut. Ada masuk pasir, ada masuk kerikil-kerikil dalam perutnya. Dia tutup cangkangnya. Bayangkan, perut mutiara itu kan daging yang lembut. Tutup cangkangnya, masuk pasir, masuk kerikil, pasti sakit kan? Tapi ditutup cangkangnya. Mutiara tidak pernah berteriak. Yang pasir kerikil dia oles sendiri, dia hadapi sendiri dalam cangkangnya. Setelah beberapa saat kemudian dibuka cangkangnya. Apa yang keluar? Mutiara. Apa sifat Khadijah? Masalah dalam hidupnya, masalah dalam rumah tangganya tidak pernah diekspos keluar, tidak pernah mengeluh kepada manusia. Khadijah hanya mengeluh kepada Allah. Ibu-ibu zaman sekarang ngeluhnya bukan di sajadah, ngeluhnya bukan doa, ngeluhnya di mana? Di Facebook. Ngeluhnya di mana? Di WhatsApp. Ngeluhnya di mana? Medsos. Bertengkar suaminya update status. Tidak kusangka kau begitu. Pergi suaminya 3 hari tidak ada kabar, update status lagi. Di mana di kau? Update status lagi, kesepian banget. Apa dilarang perempuan ngeluh? Tidak. Apa dilarang perempuan berkeluh kesah? Tidak. Tapi jangan berkeluh kesah kepada manusia, berkeluh kesahlah kepada Allah. Bu, suami pergi cari nafkah, hasil tidak sesuai keinginan. Anak mau sekolah, ibu tidak usah ngeduh di Facebook. Andai ku tahu penghasilanmu seperti ini, tidaklah aku menerima lamaranmu. Apalagi tidak menerima, kau sudah punya anak 2. Tapi dia mengeluh kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang mengatur rezeki suamiku. Kami membutuhkan tambahan penghasilan. Engkau yang maha kaya. Jika rezeki suamiku masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Yang lebih penting dari itu ya Allah, berkahkan penghasilan suamiku. Amin ya Rabbal Alamin. Sudah itu dia WhatsApp suaminya, dia SMS suaminya, bang, jangan galau mencari nafkah. Jika rezekimu memang sudah itu, maka jangankan diambil orang, tertukar saja tidak. Rezeki takkan kemana.
Jangan galau dan menghalalkan segala cara. Baru aja aku doakan dalam sholat duhaku, semoga Allah merahmati penghasilanmu. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Nyaman. Ini anak-anak nih lagi jatuh cinta ya. Ada nama Hayati di sini? Ada? Ibu-ibu, kalau saya cerita kalau orang Padang, saya selalu ingat itu film karya Buya Hamka, Tenggelamnya Kapal. Siapa nama laki-lakinya? Siapa nama ceweknya? Hayati. Aku akan bawa cintaku sampai mati. Inilah laki-laki kalau lagi jatuh cinta. Aku akan mengikutimu. Kemana kau pergi aku ikut. Kau ke gunung aku akan mengikutimu. Gunung kan kudaki. Lautan ku seberangi. Masjid kau lewati. Dek. Cewek. Halo Ahwat. Jangan kau percaya kalau cowok lagi jatuh cinta. Jangan. Bohong itu. Satu-satunya makhluk yang tidak boleh kau percaya laki-laki ketika dia jatuh cinta. Bohong itu. Semua enak-enak dia bilang. Dia bawakanlah kau coklat. Dia bawakanlah kau bunga. Malam sebelum tidur, adindaku sayang, gimana kabarmu di sana? Aku menunggumu di sini kesepian. Pret. Nah, Bu Khadijah, ibu-ibu, tahun baru Hijriah ini jadilah Khadijah. Apa Khadijah? Patuh dan taat sama suami, lalu tidak pernah mengeluh kecuali hanya kepada Allah. Kepada tetangga tidak boleh, kepada saudara pun tidak boleh. Untuk apa kau cerita aib-aib rumah tanggamu kepada orang lain? Kenapa? Pasti dia cerita. Kalau ibu curhat sama tetangga, suami saya kok gitu ya. Saya tidak sangka dulu, waktu belum dinikahinya aku santun. Hati-hati sayang. Ada batu di depanmu. Sekarang setelah ada anakku, tahan tuh kakiku, dibilang, di mana kau simpan matamu? Sekarang tidak usah curhat sama tetangga. Dengar tetanggamu curhat, apa kata tetangga? Kasihan benar ibu, kok bisa ya suamimu begitu? Tapi dalam hatinya, rasai loh. Tidak usah. Ibu cerita ke orang lain, pasti dia cerita juga. Masa dia cerita saya Ustadz? Saya masih sepupu satu kali itu, masih sepupu saya. Masa dia cerita? Siapa Abu Lahab? Abu Sofyan. Abu Sofyan itu sepupunya Nabi. Masa dia cerita saya Ustadz? Itu masih paman saya. Siapa Abu Lahab? Pamannya Nabi. Masa dia cerita saya Ustadz? Itu masih saudara kandung sama saya. Siapa yang dorong Nabi Yusuf masuk ke sumur? Saudaranya. Jadi tidak usah kau cerita aibmu. Tidak usah kau cerita penderitaan rumah tanggamu. Kan ini orang bule selalu bilang, berceritalah, berkisahlah. Karena ketika kau bercerita, bebanmu akan berkurang. Siapa bilang? Lebih baik cerita kepada Allah. Ngadu ibu. Sholat tahajud. Sholat duha. Sholat hajat. Kalau Allah yang kabulkan doa ibu, kecil memperbaiki rumah tangga. Nih perempuan pertama, Khadijah. Ada lagi perempuan, Nabi dakwah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, jangan sembah kecuali Allah. Ribut Madinah, Mekah, marah kafir Quraisy, marah Abu Jahal, tersinggung Abu Lahab, jengkel Abu Sofyan, marah pembesar-pembesarnya. Akhirnya apa? Muhammad dimusuhi, ditangkapi orang yang masuk Islam, disiksa budak-budak yang masuk Islam. Salah satu budak yang disiksa hidup-hidup namanya
Sumayyah. Ada yang tahu siapa Sumayyah? Ini ibu-ibu bapak guru, perkenalkan ini tokoh Sumayyah kepada adik-adik santri kita, santriwati, supaya dia punya sifat seperti Sumayyah. Sumayyah kan budak, hamba sahaya. Beda pembantu dengan hamba sahaya, ibu. Kalau pembantu itu punya hak, digaji tiap bulan, dia dilindungi, itu pembantu. Kalau hamba sahaya itu hak milik, sama handphone kita punya. Mau ditendang, mau dijual, mau dibakar. Nama hamba sahaya. Nah, ini Sumayyah hamba sahaya. Ditangkap satu keluarga. Dicebur dalam tanah, dikubur dalam tanah sampai di leher. Suaminya, anaknya. Dijemur berhari-hari. Apa? Hanya diminta, Sumayyah, kau berhenti mengimami Muhammad. Kau berhenti keluar dari Islam. Saya berikan kamu harta. Saya bebaskan kamu dari budak. Saya merdekakan kamu. Apa kata Sumayyah? Tidak. La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Saya kasih kau duit. Tidak. La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Saya kasih kau rumah. Tidak. La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Tidak goyang imannya. Akhirnya Abu Jahal jengkel. Kurang ngajar ini budak ini. Sudah. Tanam hidup-hidup. Sampai di leher. Dilempari. Menderita. Besoknya dilepas. Lalu diikat di tiang. Dijemur lagi. Lalu Abu Jahal membujuk Sumayyah. Sumayyah, saya tahu kenapa kau terlalu percaya sama Muhammad. Kau tidak pernah bisa meninggalkan Muhammad. Karena Muhammad gagah. Kamu pasti jatuh cinta sama Muhammad. Marah Sumayyah. Dia kumpul semua liur yang ada di mulutnya. Diludahi itu. Mukamu tidak lebih hina dari kotoran onta. Bayangkan bangsawan Mekah waktu itu diludahi mukanya oleh budak, itu penghinaan yang luar biasa. Marah Abu Jahal, diambil tombak lalu ditombaklah Sumayyah. Berkali-kali di dadanya, wafat tergantung dalam ikatannya, diikat dalam kayu, di kayu, lalu wafat Sumayyah dengan tombak ada di badannya. Perempuan Islam, orang yang pertama mati sebagai tumbal mempertahankan la ilaha illallah, bukan kaum laki, tapi apa? Kaum wanita, perempuan, dialah Sumayyah. Maka ibu-ibu, ajarkan akidah kepada anak-anak. Nak, kau menikah, jangan lihat kerjaannya, jangan lihat pekerjaan pangkatnya, ndak usah lihat sukunya, tapi lihat agamanya. Kalau agamanya baik, biarlah dia pegawai honor, insya Allah bertanggung jawab. Belajar dari Zainuddin dan Hayati. Kata Mama Nini, apa kau mau menikah dengan Zainuddin? Ndak jelas sukunya, ndak jelas asal usulnya. Nah, ditolak karena kesombongannya suku. Iya kan? Jangan lihat suku, jangan lihat pendidikan semata. Yang utama agama. Ajarkan itu kepada anak. Akidah namanya itu. Ibu boleh ajarkan akidah dengan cara lagu. Ibu-ibu dulu, ibu saya memperkenalkan Rasulullah melalui lagu. Lagu apa? Pada zaman dahulu kala, pada zaman sambil cuci piring itu. Pada zaman jahiliyah. Saya dengar dari belakang sambil saya tanya, kenapa mak zaman jahiliyah? Dia lanjut laginya. Lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Saya tanya lagi, siapa namanya mak nabi terakhir? Nabi Muhammad namanya. Siapa nama ibunya? Siti Aminah ibunya. Siapa bapaknya? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Di Padang atau Makassar? Madinah tempat tinggalnya.
Terus kenapa mak? Dia lanjut lagi lagunya. Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Saya tanya, siapa yang angkat mak? Pak Camat atau Pak Lurah? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa mak? Pencipta alam semesta. Itu ibu-ibu dulu lagunya kalau maulid itu yang begitu. Bulan Isra Mi'raj lagi, nyanyi lagi. 27 Rajab Nabi Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu lagu-lagu dulu ibu-ibu kan begitu. Marah-marah suaminya menyanyi. Insaflah wahai manusia. Itu lagu ibu dulu. Datang suaminya, dia usap-usap kepalanya, lalu menyanyi. Bila kamu di sisiku. Ibu-ibu pasti hafal ini kan. Itu ibu-ibu dulu lagunya. Sekarang lagunya ibu-ibu modern apa? Pulang apa dulu? Begini dulu, datang suaminya nyanyi dia. Apa lagunya? Lalai 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 panggil aku si Jamlai. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Ya. Bu, ajarkan akidah. Anak-anak kan sekarang senang lagu. Iya toh? Senang lagu itu anak-anak. Ajarkan lagu. Tapi lagu-lagu yang ada akidah. Ada kan lagu kita dulu waktu kecil. Apa lagunya zaman kecil dulu? Topi saya bundar. Bundar topi. Kalau bukan hasil guru TK. Nah, kalau guru akidah, dia ganti itu lagu. Tuhan saya Allah. Allah. Kalau bukan. Nah, itu ada manfaatnya. Akidah. Topi saya bundar. Ya namanya topi. Ya pasti bundar karena kepalamu bundar. Kecuali segi 4 kepalamu. Ya. Jadi ajarkan akidah seperti Sumayyah wafat mempertahankan akidahnya. Dalam pergerakan Islam. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi transit di Gua Zur. Adik-adik tahu Gua Zur? Tempatnya Nabi apa? Bersembunyi 3 hari 3 malam bersama siapa? Siapa? Abu Bakar Siddiq. Pada saat itu ada tokoh wanita yang sengaja naik mendaki gunung. Ibu-ibu yang pernah ke Tanah Suci, biasanya kan kita dibawa ziarah itu di Gua Zur. Itu kalau jalan kaki naik ke atas, laki-laki saja paling cepat 3 jam. Ini tokoh wanita yang jalan kaki membawakan makanan Nabi ke Gua Zur 3 hari 3 malam berturut-turut. Siapa yang tahu namanya? Siapa? Asma. Bukan Asma. Asma binti Abu Bakar Siddiq. Inilah dia. Sampai anaknya Abu Bakar Siddiq ini tidak punya tali. Dia robek itu jilbabnya. Dia robek itu kudungnya untuk membungkus makanan untuk Nabi. Artinya wanita boleh melakukan pergerakan-pergerakan politik. Tapi dengan catatan tidak boleh menghindarkan fitrahnya sebagai perempuan. Boleh beraktivitas perempuan di luar, boleh, dengan catatan tidak boleh meninggalkan tugasnya sebagai istri dan tugasnya sebagai ibu. Itu bicara perempuan-perempuan hebat. Berkaitan juga dengan hijrah. Ketika selesai rapat bangsawan-bangsawan kafir Quraisy, itu kan bersepakat mereka ketika rapat. Ini rapat tidak boleh bocor.
Sebentar malam Muhammad kita akan bunuh. Tidak boleh bocor hasil rapat. Siapa yang bocorkan kami tangkap. Setuju? Setuju. Pulang rapat ada bapak-bapak dia cerita sama istrinya. Bu, apa? Jangan ribut. Apa? Rahasia. Muhammad sebentar malam mau dibunuh. Tapi jangan kau ngomong. Ini rahasia ya. Awas bocor. Ini sudah dikasih tahu istrinya. Ini istrinya pergi bertetangga. Jangan ngomong-ngomong. Ini rahasia. Hanya kau saya kasih tahu. Jangan ngomong ya. Aman, tidak bocor. Muhammad sebentar malam mau dibunuh. Setelah itu dia pergi cerita lagi tetangga. Jangan ngomong-ngomong. Ini rahasia. Akhirnya awalnya nggak ngomong-ngomong. Satu Mekah ngomong. Gara-gara apa? Nih tukang gosip. Ternyata dari dulu perempuan tidak boleh diberitahu rahasia. Pasti bocor. Itu penyakitnya perempuan. Kan itu kita baca kisah dalam kitab kisah Isra Mi'raj. Ketika Nabi pergi perlihatkan isi surga. Alhamdulillah banyak perempuan dalam surga. Begitu mampir lihat neraka. Lebih banyak lagi dalam neraka. Apa sebabnya? Karena perempuan tidak bisa menjaga gosip. Kalau kumpul-kumpul begini masih ada itu yang gosip. Lewat temannya enggak dicerita. Tapi dilihat mulai dari pintu masuk sampai duduk. Dia tidak ngomong tapi matanya, bibirnya. Kenapa? Tidak serasi kudungnya. Dia kayak umbul-umbul. Satu sudah gosip tuh. Lewat lagi yang satu. Palsu lipstiknya. Kenapa kau tahu? Melengket di giginya. Sudah 3 dia gosip. Sampai Ustadz Dasat pun dia gosip. Saya lewat tadi ada yang bilang, Ustadz Dasat. Itu juga bajunya yang di YouTube. Bu, kata Nabi, ada 6 sifat yang menghancurkan amalmu. Dia hancurkan tadarusmu. Dia hancurkan tahajudmu. Dia hancurkan Senin Kamismu. Dia hancurkan semua amal-amal kebaikanmu. Ada 6 kata Nabi. Satu di antara 6 penghancur amal itu kata Nabi, qillatul haya, kurang rasa malu. Berikutnya, Nabi pernah jalan ke suatu tempat. Dalam perjalanan menuju tempat tersebut, Nabi melewati pemakaman. Tahu pemakaman, Ibu? Tahu? Ketika Nabi lewat, contoh-contoh ini ya. Nabi dari sini mau ke sini, tapi Nabi melewati kuburan, pemakaman. Sini pemakaman. Begitu Nabi lewat sini, Nabi bersabda, langkahkan kakimu dengan cepat. Sahabat langkahkan kaki. Cepat-cepat. Sampai Nabi di tujuan. Sini. Setelah selesai urusan Nabi balik lagi. Rute yang sama. Setelah tiba di sini. Sahabat langsung langkahkan kaki dengan cepat lagi. Tanpa diperintah Nabi. Mereka langkahkan kaki cepat. Nabi bilang tidak usah buru-buru. Santai saja. Biasa saja. Sampai di sini. Sahabat bertanya. Ya Rasulullah. Waktu pergi. Di sini kami disuruh buru-buru. Pulang kok tidak lagi. Ada apa? Nabi menjelaskan, andai saja kau diberi telinga seperti pendengaranku, maka kau akan tahu betapa disiksanya ini orang di kubur. Saya tidak tahan mendengar, maka saya langkahkan kakiku cepat-cepat supaya saya tidak dengar dia disiksa di kuburnya. Waktu pulang, tidak lagi disiksa. Kenapa? Saya dapat berita dari Jibril. Allah perintahkan Jibril, perintahkan malaikat yang menyiksa di kubur, hentikan siksaanmu. Tidak mungkin ini anak orang tuanya kusiksa di kubur. Sementara anaknya lagi belajar mengaji membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru anaknya baca basmalah, orang tuanya sudah dilepaskan dari siksa kubur. Nah, ini yang banyak sekarang. Anak-anak kita berantakan. Sopan sama cowoknya. Kurang ajar sama mamanya. Ibu-ibu, Bu, Pak, kalau anak kita jabat tangan sama bapak, dia cium enggak tangannya? Cium tangannya bapaknya? Enggak, saya lihat. Dia cuma sliding. Jabat tangan. Cerita anak-anak kita ke jabatan.
Itu bukan cium tangan itu. Cium tangan itu begini. Baru. Itu cium tangan. Anak-anak kita sekarang ini. Mak, saya pergi sekolah ya. Bukan cium tangan itu. Sekalinya cowoknya, iya Mbak. Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Itu dia. Sama cowoknya sopan. Sama bapaknya kurang ajar. Kenapa anak-anak kita sekarang begini, Bu? Kenapa? Kenapa? Salah satu sebabnya orang tua gagal mendidik anak. Prestasi ibu bukan jadi anggota DPR. Prestasi ibu bukan jadi insinyur, ketua partai, ketua ini. Bukan. Prestasi ibu yang dinilai di akhirat kelak. Anak yang soleh dan soleha. Saya sibuk Ustadz. Suamiku juga sibuk Ustadz. Tuntutan pekerjaan sosial Ustadz. Oke, kalau sibuk bawa anak di pesantren. Nah ini fungsinya pesantren. Ibu kalau anak di pesantren, insya Allah makannya halal. Anak di pesantren, insya Allah temannya baik. Anak di pesantren, insya Allah salatnya berjamaah di masjid dan tepat waktu. Ya. Kadangkala anak dimasukkan pesantren, ibunya ndak tega. Ndak tega saya lihat anak saya. Kasihan. Satu kamar 8 di dalam, ndak pakai kasur. Makannya cuma tempe. Ada kakak saya dulu dikasih masuk pesantren anaknya. Ndak tega saya lihat anak saya. Kenapa? Makan tempe di dalam. Kasihan dia. Saya bilang bawa keluar anakmu, dia makan narkoba. Ya. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah fungsinya pesantren. Bawa anak-anak kita, serahkan ke guru. Kalau ibu tidak mampu mendidik anak, mau ngajar ngaji anak, ibu juga tidak tahu ngaji. Mau ngajar fikih anak, ibu juga tidak tahu fikih. Ya sudah, dorong ke pesantren. Mudah-mudahan di pesantren insya Allah anak kita dapat hidayah dan keluar menjadi wanita muslimah yang akan menolong ibunya di akhirat kelak. Inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa Ibu? Salatullah salamullah ala toha. Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ibu-ibu masih mau dengar ceramah saya, gampang. Ambil HP, buka YouTube, tulis nama saya Dasat Latif. Keluar ceramah saya ratusan itu. Ada di situ judulnya metode mendidik anak, kewajiban orang tua kepada anak, kewajiban anak kepada orang tua, ciri-ciri istri yang soleha. Itu banyak di situ. Silakan nonton. Sudah nonton, jangan lupa kasih tanda begini. Like. Jangan kasih gini ya. Kalau dikasih gini, ibu dicari malaikat pencabut nyawa. Masa ceramah dikasih gini? Nggak enaknya. Ya. Nah, cuma cepat habis kuotanya ibu. Karena 1 jam menguras kuota. Maka saya sediakan yang tidak menguras kuota. Namanya cersi. Ceramah singkat. 1 menit saja. Gimana caranya Ustadz? Follow saya di Instagram. Adik-adik akhwat, follow Ustadz Dasat di Instagram. Dasat Latif 1212. Sudah itu DM. Terima kasih ilmunya Ustadz. Hihihi.